Come on. You okay? Rick? Film dibuka dengan luasnya hutan Virginia yang jauh dari perkotaan. Ada dua orang laki-laki dan perempuan yang saya sendiri tidak tahu mereka itu siapa, karena di film ini saya tidak dikasih tahu mereka itu namanya siapa. Mereka berdua sedang melakukan panjat tebing, namun saat laki-laki sampai duluan di atas, tiba-tiba si wanita mengalami keanehan saat ada darah yang menetes di wajahnya. Tak cukup sampai di situ, si laki-laki pun dilempar, yang membuat si wanita sangat ketakutan, akhirnya memotong tali pengait. Karena tali pengait dipotong, si wanita pun akhirnya tidak punya keseimbangan, dia pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dikira si wanita sudah aman, ternyata ada yang menariknya dari belakang menggunakan kawat berduri yang entah itu dilakukan oleh apa atau siapa. Dan ternyata film ini baru saja dimulai. Scene berpindah ke sebuah jalan raya. Ada seorang pemuda yang sedang berkendara bernama Chris yang akan melakukan interview kerja ke sebuah pabrik yang berada di Indramayu yang baru saja dibuka sama KDM. Namun saat mau memasuki jalan tol, ada kemacetan yang sangat parah. Itu disebabkan oleh mobil minyak Pertamina yang hampir saja menabrak Tono, seorang pedagang roti. Kata supir truk ekspedisi, dia sudah terjebak macet hampir 2 jam di sini. Karena Chris buru-buru mau interview, dia akhirnya mencari jalan alternatif yang lain. Karena Chris tidak tahu jalan yang mau dia lewati, dia melipir dulu ke Pertamini dan menanyakan arah jalan kepada seorang kakek penjaga Pertamini yang terlihat sangat rombas-rambes. Sir, do you have a payphone? Do you know of another route heading south? No. Namun si kakek yang rombas-rambes itu dia bilang katanya nggak tahu jalan apa-apa. Chris pun berinisiatif untuk menggunakan telepon umum yang ada di situ untuk menelpon atasannya karena dia sudah pasti terlambat. Namun telepon itu sama sekali tidak bisa dipakai karena sudah lama sekali terbengkalai. Karena Chris sangat buru-buru, dia pun melanjutkan perjalanannya sampailah dia di 2 cabang jalan yang dia malah memilih jalan yang kiri yang padahal jalan itu lebih kecil. Saat Chris menyetir sambil mendengarkan musik dan dia melihat ada bangkai rusa, tiba-tiba dia menabrak mobil Range Rover yang berada di depannya. Dan mari saya perkenalkan satu persatu rombongan dari mobil Range Rover. Ada Scott, pacarnya Charlie, ada Evan, pacarnya Francine, kemudian ada satu perempuan lagi bernama Jessie yang tidak punya pasangan alias menjadi obat nyamuk. Mereka berempat. Hey, what's your name? What, like speed racer? Mereka berlima rencananya mau pergi camping, tapi tanpa sengaja ban mobil mereka menginjak kawat berduri yang membuat mobil mereka tidak bisa melakukan perjalanan. I got distracted. God, you could have done. All right. How was your truck parked? Chris, Scott, Charlie, dan Jessie mereka berempat berencana mencari pertolongan. Kali aja di dekat sini ada penduduk desa yang bisa dimintai bantuan. Saat mereka mencari bantuan, mereka melihat ada api unggun. Namun saat Scott memanggil, tak ada seorang pun yang menjawab. Anyone up there? Hello? Karena tidak ada siapa-siapa, Chris pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Francine yang kelaparan mencoba mencari sesuatu, kali aja ada yang bisa buat mengganjal perut. Namun seketika itu juga dia tidak melihat Evan dan saat dipanggil pun Evan tidak menjawab panggilan Francine. Evan? Where are you? Evan? Francine pun heran saat menemukan sepatu Evan, ditambah lagi ada sepotong telinga yang tergeletak di tanah. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dari belakang.
Kembali ke rombongan Chris dan Jess, di tengah mencari bantuan, mereka malah menemukan jalan buntu. Dan itu artinya jalan alternatif yang mereka lalui mentok sampai di sini. Dan di sini Jessie yang tidak mempunyai pasangan mulai akrab dengan Chris. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dan akhirnya menemukan satu-satunya rumah yang berada di tengah-tengah hutan ini. I think we just been saved. Mereka pun berniat untuk mencari si pemilik rumah untuk meminta bantuan. Namun di sini Jessie justru merasa ragu karena di luar halaman rumah banyak sekali mobil-mobil terparkir. Hello? Anybody home? Hello? Saat dipanggil tidak ada seseorang pun yang menjawab, Chris pun memaksa diri untuk masuk ke dalam rumah. Ya barangkali ada telepon atau radio yang bisa dipakai untuk menghubungi polisi. Ternyata si pemilik rumah sedang masak rendang, namun rendang yang dimasak bukanlah rendang daging pada umumnya. Sementara itu Jessie selain menemukan kunci mobil para pelancong yang sedang melakukan camping, Jessie juga menemukan kawat berduri yang mereka injak. Dan itu artinya pemilik rumah inilah para pelaku yang sengaja memasang kawat berduri di jalan. We have to go now. Guys. Charlie yang sedari tadi kebelet ngompol mencari kakus, sementara Charlie berada di dalam kakus, tiba-tiba si pemilik rumah datang dengan menderek mobil mereka. Chris dan Jessie yang bersembunyi di bawah kolong ranjang tempat tidur harus melihat pemandangan yang sangat mengerikan saat melihat jasad Francine yang dijajak-jajak, sepertinya mau dijadikan rendang juga. Chris dan Jessie merasa sangat tegang sekali saat ada peluru yang jatuh menuju ke arahnya, namun untungnya si pemilik rumah tidak melihat mereka berdua. Saat si pemilik rumah tertidur pulas, Chris dan Jessie tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur. Dan apabila kita lihat dengan seksama, orang yang memiliki rumah ini bentuknya itu sangat aneh sekali. Saat mereka mau kabur, hampir saja Scott membangunkan si pemilik rumah karena Scott tidak sengaja menendang pot bunga yang ada di rumah. Agar pintu tidak bunyi, di sini Chris menahan pintu, namun ternyata si pemilik rumah mengetahui keberadaan mereka berempat. Chris dan kawan-kawan pun langsung lari, tapi tentu saja si pemilik rumah akan mengejar mereka berempat. Tanpa sengaja, Chris dan kawan-kawan menemukan sebuah lapangan yang isinya banyak sekali mobil-mobil yang terparkir, yang tentu saja itu adalah mobil-mobil dari korban keluarga aneh itu. Di situ juga ada mobil yang ada tali buat panjat tebing, yang tentu saja mobil itu punya dua sepasang pendaki yang di scene awal film ini. Saat Chris dan kawan-kawan sibuk mencari mobil, barangkali ada yang masih bisa dipakai. Sepertinya keluarga aneh itu mengetahui pelarian Chris dan kawan-kawan, soalnya keluarga aneh itu juga menuju ke tempat itu. Ketika semua anggota keluarga aneh itu turun dari mobil, Chris mempunyai rencana untuk mengalihkan perhatian mereka supaya mobil yang keluarga pakai itu bisa dicuri. Namun ternyata si Chris kurang beruntung karena kakinya terkena headshot. Melihat kejadian itu, Scott pun tidak tinggal diam. Kini giliran dia yang mengalihkan perhatian agar si Chris tidak dikejar. Setelah berhasil mencuri mobil, kini giliran menunggu Scott yang sedang berlari di tengah hutan. Namun ternyata Scott menjadi korban berikutnya. Dia terkena panah yang membuatnya tewas saat itu juga. Melihat Scott yang sudah tidak bisa diselamatkan, Chris dan kawan-kawan pun langsung tancap gas. Kesialan yang bertubi-tubi ketika Chris dan kawan-kawan sedang mencari arah jalan pulang, tiba-tiba di tengah jalan ada pohon mahoni yang tumbang pas melintang di tengah jalan.
Karena mobil sudah tidak bisa digunakan, Jesse mempunyai ide untuk berjalan kaki saja dengan Charlie yang terus mewek karena Scott sudah tidak ada. We're all in this together, Carl. We're gonna get out of this. We're gonna get out of these woods. We're gonna... Jebakan bukan hanya dipasang di jalan raya, tapi di dalam hutan juga dipasangi jebakan yang hampir saja mengenai kaki Chris. Mereka bertiga merasa sangat kecapean karena sudah berjalan begitu jauh di dalam hutan. Charlie yang melihat menara pengawas mempunyai ide untuk beristirahat di menara itu agar aman dari kejaran keluarga aneh itu. Setelah di atas menara, yang mereka lihat hanyalah luasnya hutan, tidak ada jalan raya. Sementara Chris yang merasa kesakitan mencari obat P3K untuk mengobati kakinya yang terluka. Charlie yang menemukan sebuah radio yang ternyata masih bisa digunakan. Kemudian Jesse langsung menggunakan radio itu untuk meminta bantuan. Let me try. Can you hear me? Hello. Dan ternyata keluarga aneh itu sudah berada di bawah dengan membawa obor. Chris yang mengetahui hal itu menyuruh Jesse dan Charlie untuk diam agar keberadaan mereka tidak diketahui keluarga aneh itu. Dan di saat genting seperti ini, ternyata panggilan Jesse ada yang menjawab. Salah satu dari keluarga aneh itu pun naik ke atas menara. Namun di sini Chris tidak tinggal diam, langsung menutup pintu. Keluarga aneh itu pun gak kehabisan akal. Hal yang mereka lakukan adalah membakar menara itu. Daripada harus mati terpanggang, Chris dan kawan-kawan memilih loncat ke atas pohon. Walaupun sudah berada di atas pohon, mereka tetap saja diburu. Di sini Charlie yang apes menjadi target buruan selanjutnya. Charlie pun tewas terkena kampak. Jesse dan Chris yang tidak mau menjadi korban selanjutnya, mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan ranting pohon dan berhasil menjatuhkan dari salah satu manusia aneh itu. Dan akhirnya Jesse dan Chris mempunyai kesempatan untuk kabur dikala manusia aneh itu terjatuh. Singkat waktu, malam pun menjadi siang. Di sini Jesse akhirnya malah tertangkap. Tapi untungnya Chris di sini melihat ada polisi hutan yang sedang melakukan patroli. Chris pun segera meminta bantuan kepada polisi itu. Namun di saat Chris sedang meminta bantuan, tiba-tiba polisi itu malah terkena anak panah yang membuat polisi itu langsung tewas di tempat. Saat Chris mau kabur, dia malah tidak menemukan kunci mobilnya karena kunci mobil itu berada di saku pak polisi. Kemudian Chris bersembunyi di kolong mobil yang akan membawanya bertemu dengan Jesse. Saat Jesse mau dieksekusi, Chris tiba-tiba datang dengan menggunakan bom molotov yang membuat rumah menjadi terbakar. Di sini Chris langsung menyelamatkan Jesse sebelum api membesar. Belum juga selesai diselamatkan, tiba-tiba Chris diserang dari belakang. Jesse yang sudah terlepas dari ikatan, dia pun tidak tinggal diam, langsung menyelamatkan Chris dari serangan manusia kanibal itu. Namun ternyata masih ada satu lagi. Dengan kerjasama, Chris dan Jesse akhirnya berhasil menumbangkan manusia kanibal itu. Dan akhirnya tinggal mereka berdua yang selamat. Film ini berjudul Wrong Turn tahun 2003. Film ini banyak sekali sequelnya ya, sampai 7 kalau nggak salah. Tapi di film ini itu banyak sekali menampilkan kesadisan yang nggak boleh ditayangkan di YouTube ya.